Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 27 Oktober 2025 dengan judul Kebutuhan untuk Sakit. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga karena kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan kuasa Tuhan, hidup kami tidak berarti apa-apa. Kami sangat rindu untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Aku menesatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita ikuti penjelasannya. Pilek yang parah lagi. Saya mungkin sudah tahu ini adalah minggu pertama Januari. Gumam saya sambil membuka lemari obat yang berisi solusi cairan dingin. Pola ini mungkin akan berlanjut seumur hidup saya jika seorang teman belum bertanya, "Cek apa yang membuat Anda perlu untuk sakit?" Pertanyaan yang bodoh sekali, kata saya. Kenapa saya tertular virus? Dan apakah Anda yakin itu alasannya? Jika pikiran Anda tidak cukup masuk akal untuk memperlambat Anda, tubuh Anda pada akhirnya akan melakukannya untuk Anda. Saya tidak menyukai gagasan bahwa sakit adalah kesalahan saya. Lalu saya memikirkan tentang minggu-minggu sibuk di bulan Desember. Saya mengembalakan gereja yang berkembang, dan kami mengadakan kegiatan di hampir setiap malam. Saya menyukai pesta kelas orang dewasa dengan semua makanannya yang enak, nyanyian pujian, berkunjung ke tempat-tempat yang tertutup, dan 3 ibadah malam Natal. Meskipun saya berusaha untuk beristirahat setelah Natal, beberapa hal selalu menuntut perhatian. Saya lebih memilih habis terbakar daripada habis berkarat, kata saya suatu ketika untuk membela diri saya sendiri. Seperti banyak orang lainnya, saya menjalani pola hidup balapan di jalur cepat. Karena saya memiliki stamina fisik yang besar, saya menipu diri sendiri dengan berpikir saya tidak perlu istirahat. Namun, jatuh sakit adalah cara yang terhormat untuk menghentikan siklus aktivitas untuk sementara waktu. Siapa yang berharap saya akan berada di luar sana dengan memberi diri saya 100% jika saya berbaring di tempat tidur dengan suhu 103 derajat? Saya akhirnya belajar bagaimana menghindari pilek dan penyakit. Saya tidak hanya mulai menjalankan sabat mingguan, sesuatu yang belum pernah saya lakukan seumur hidup saya, namun juga setiap hari saya belajar cara untuk bersantai, berhenti, dan menyaksikan dunia berlalu dengan cepat, gantinya berlari bersamanya. Saat ini, setiap kali saya merasakan ancaman penurunan kondisi fisik, saya bertanya pada diri sendiri, apa yang terjadi sehingga membuat saya perlu untuk sakit? Seringkali itu adalah isyarat untuk melambat. Namun terkadang lebih rumit seperti penemuan, permintaan atau
mengampuni seseorang yang telah menyakiti saya? Terkadang saya tidak tahu jawabannya, tetapi itu membuat saya tetap keluar dari jalur, cepat selalu berhenti untuk parkir, mengambil waktu perenungan biasanya cukup untuk mencegah masuk angin atau penyakit-penyakit ringan. Saya ingin menjalani pola hidup di mana saya tidak butuh untuk sakit. Tuhan yang peduli, bantulah saya untuk menjalani kehidupan yang memuliakan-Mu, kehidupan di mana saya tidak butuh untuk sakit, karena saya mendengarkan-Mu dan tahu kapan harus melambat. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.